Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di MB Channel, belajar bersama dan berbagi ilmu. Kemarin sudah kita bahas tentang cara membedakannya, dan kali ini masih berkaitan dengan ketiga komponen tersebut ya, yaitu ciri-ciri kerusakan IC power, CPU, dan eMMC. Dan bagaimana sih cara mengatasinya? Sebelum pembahasan kita mulai, dan seperti video yang sebelumnya, ini hanya untuk para pemula ya guys, seperti saya ini yang masih banyak belajar lagi ya. Dan bagi para senior, tolong simak kami dan koreksi kami para penerus bangsa ya. Jadi ini hanya untuk para pemula saja. Oke, langsung saja kita mulai pembahasan kita ya. Secara garis besar, kerusakan pada sebuah handphone itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, kerusakan sistem atau softwarenya. Ini sebagian besar masih bisa diatasi dengan cara flashing saja, udah selesai itu ya. Kemudian yang kedua, kerusakan komponen atau hardware yang ya tentu saja beda cara mengatasinya, yaitu dengan cara perbaikan atau bahkan tidak jarang dengan melakukan pergantian komponen. Contoh yang sangat sering kita temui itu biasanya rusaknya LCD atau touchscreen yang pecah atau IC power, yaitu merupakan contoh yang sering kita temui ya. Tapi yang akan kita bahas itu IC power ya. Jadi pada umumnya ada beberapa faktor atau kemungkinan yang mempengaruhi mengapa sih IC power bisa rusak padahal sebelumnya baik-baik saja. Kemungkinan yang pertama yaitu umur atau usia handphonenya. Ini bisa mempengaruhi kinerja dari IC power ya karena sering seiring berjalannya waktu, tentu saja kondisi komponen handphone akan mengalami penurunan kualitas daya kerjanya, bahkan bisa saja mengalami kerusakan. Kemudian yang kedua, overheat atau terlalu panas. Handphone yang sering terlalu panas ini juga mempengaruhi sekali ya kinerja dari sebuah handphone. Ini biasanya sih terjadi pada chipset yang model lama ya. Tapi nggak semua chipset seperti itu sih, karena yang terbaru atau yang sekarang ini sudah ada pendinginnya ya, ada cooling phase-nya ya. Jadi kalau sudah terasa mulai panas, mending di stop dulu deh mainnya atau browsingnya ya, dinginin dulu baru lanjut lagi. Next, yang ketiga, terkena air ya, sudah nggak salah lagi ya kalau handphone yang sudah berenang dalam air ya, ini sangat mempengaruhi sekali ya. Ini juga bisa membuat IC power rusak, tapi ini juga masih bisa diatasi ya kalau cepat dikeringkan. Tapi dengan cara ini pun sebenarnya tidak menjamin 100% berhasil sih, karena air itu mengandung dalam air itu terdapat kandungan atau unsur-unsur zat tertentu ya, yang membuat komponen HP itu rentan korosi atau karatan, atau bahkan jalur-jalurnya pun bisa juga, bukan hanya komponen saja ya. Next, yang nomor 4, terlalu lama dicas ya. Jadi kalau yang nomor 4 ini agak jarang sekali ya, tapi bukan berarti tidak bisa membuat IC power rusak ya atau mempengaruhi kinerja ya. Ini bisa saja terjadi. Jadi untuk mencegahnya lebih baik kita sesuaikan saja ngecasnya. Jadi kira-kira ya jangan setiap hari dicas mulu ya, dari malam mau tidur sampai pagi bangun tidur, kesiangan pula bangunnya. Next, yang terakhir ini jarang sekali terjadi tapi bisa mempengaruhi juga sih. Nomor 5, colok ke speaker aktif. Nah yuk, siapa ini yang sering ini ya? Harus hati-hati ya guys, karena ini bisa mempengaruhi terhadap IC power kalian ya. Jadi kalau pas dicolokin ke speaker, HP-nya terus langsung mati gitu, tapi jangan pusing dulu ya.
lihat dulu, mungkin baterainya habis, kalau dicas dulu ada tanda-tandanya nggak ya. Tapi kalau seumpamanya waktu dicas itu nggak ada respon atau dia nggak mau ngisi, itu ya udah berarti rusak lah IC-nya gitu. Untuk mengurangi resiko mendingan pakai cara aman saja ya kan, apalagi sekarang sudah banyak speaker yang ada bluetoothnya. Daripada langsung colok speaker, merusak IC, merusak isi dompet juga pastinya ya, mendingan kita pakai cara aman saja. Kemudian bagaimana sih cara mengetahui kalau IC power itu rusak, atau ciri-cirinya itu apa saja sih? Sebenarnya ada berbagai macam ciri, tapi secara awam saja yang sering kita temui yaitu mati total, tidak bisa dicas. Ini maksudnya saat dihubungkan charger ke handphone, ini akan merespon, handphonenya akan meresponnya, tapi baterai tidak akan bisa terisi penuh. Jadi baterai saat dicas itu nggak penuh-penuh. Yang ketiga, hilang sinyal. Ya, hilang sinyal ini bisa jadi salah satu ciri dari IC power yang rusak. Cara untuk mengatasi tanpa harus mengganti ya, tentu saja dengan melakukan perbaikan ya. Langkah pertama, lakukan pengecekan nilai tegangan. Itu wajib ya, harus ya. Ini tujuannya agar tidak salah sasaran, itu dengan melihat nilai ampere saat diukur menggunakan power supply. Jadi kita bisa tahu apakah yang rusak itu IC power atau yang lainnya. Nah, ini biasanya dilakukan atau digunakan saat memeriksa atau melakukan perbaikan pada HP-HP yang mati total. Kemudian yang kedua, lakukan rehat atau pemanasan di IC powernya dengan sedikit goyangan. Nah, kedua langkah tersebut lakukannya, tapi kalau seandainya kedua langkah tersebut tidak berhasil, ya apa boleh buat lah ya, lakukan pergantian komponen, jadi harus diganti dengan yang baru. Nah, itulah guys ya, beberapa faktor yang mempengaruhi ciri dari IC power yang rusak dan cara mengatasinya ya. Sekarang kita lanjut pembahasan ciri-ciri dari CPU yang rusak. Nah, sekarang giliran CPU dulu nih ya, eMMC-nya ngantri bentar. Apa sih ciri CPU yang rusak itu? Ini kalau menurut pengalaman saya pribadi ya. Pertama, blank putih saat dipakai. Jadi HP tiba-tiba ngeblank, kemudian mati, terus dihidupkan kembali setelah beberapa saat. Kadang hanya getar saja. Ada juga yang hidup kembali tapi kemudian mati lagi. Ya gitu-gitu aja terus. Itu menandakan kalau CPU-nya sudah lemah ya. Kemudian HP restart sendiri. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau yang pertama tadi tiba-tiba ngeblank putih, nah yang kedua ini langsung restart, gak pakai blank. Ketiga, touchscreen tidak berfungsi. Bahkan sudah dilakukan pergantian beberapa kali ya, tetap saja touchscreen tidak bekerja. Ini juga bisa menandakan CPU yang rusak. Keempat, hilang sinyal. Ini juga bisa merupakan salah satu ciri CPU ya setelah dilakukan pengecap ini. Saya ulangi lagi ya. Ini bisa merupakan salah satu ciri ya setelah dilakukan pengecekan di IC RF. Ini IC khusus sinyal ya. Jika IC RF-nya dalam kondisi bagus, antena sinyal juga bagus, atau komponen-komponen yang berhubungan dengan sinyal juga masih dalam kondisi bagus ya, baru CPU-nya patut dicurigai. Kalau hilang sinyal, jangan langsung ke CPU ya, telusuri dahulu dari bawah. Nah, itu ciri dari CPU yang rusak ya guys.
cara memperbaikinya hampir sama dengan IC power tadi ya. Lakukan rehat tipis dahulu, kalau tidak berhasil rehat lagi sambil digoyang ya. Jika tidak berhasil, copot, kemudian cetak ulang kaki CPU-nya, pasang kembali seperti biasa ya. Insya Allah berhasil guys ya. Kalau tetap nggak berhasil ya apa boleh buat ya, ganti dengan yang baru. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri dari eMMC yang rusak. Yang pertama, jika HP saat digunakan kemudian ada muncul notif bahwa proses Android telah berhenti, atau sering sekali munculnya sayangnya aplikasi telah berhenti. Nah, ini merupakan ciri dari eMMC yang lemah. Kedua, tidak bisa melakukan hard reset. Meskipun dilakukan berhasil, tapi saat dihidupkan kembali HP akan tetap seperti itu dan tidak ada perubahannya. Yang ketiga, gagal saat install custom ROM. Nah, ini ketika proses install inilah biasanya akan berhenti karena eMMC-nya tidak menyambut dengan baik, atau eMMC-nya sudah nggak nyampe lagi otaknya ini. Jadi eMMC sudah melemah ya. Next, yang keempat, tidak bisa menginstal ataupun menguninstall aplikasi. Yang nomor 5, gagal flashing. Jadi proses flashing yang gagal saat HP boot loop ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi ya. Tapi bedanya ini HP saat dalam kondisi boot loop atau mentok di logo atau bahkan mati total ya. Jadi proses flashing itu berhasil, tapi kemudian saat dihidupkan tetap saja tidak bisa mau menyala guys ya. Ini biarpun dilakukan berkali-kali tetap saja gagal, berarti eMMC-nya sudah melemah ya. Jadi perlu dilakukan perbaikan. Nah, itulah cara ciri dari eMMC yang lemah atau yang rusak ya. Cara mengatasinya pun hampir sama dengan yang CPU ya, mulai dari rehat tipis sampai tahap akhir yang semua orang hampir tidak mau, yaitu lakukan pergantian pada eMMC. Ya, itulah ciri-ciri dari rusaknya IC power, CPU, dan eMMC ya, beserta cara mengatasinya. Ini menurut pengalaman pribadi saya gitu. Atau bahkan mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi ini berdasarkan pengalaman saya. Oke, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat serta bisa menambah wawasan kita bersama ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.